Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa rahmatu wal maghfiratu lana wa liman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami wasiatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang beriman dan bertakwalah orang-orang yang akan meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'an mewasiatkan kepada kita akan hal tersebut. Di antaranya adalah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Sang Pencipta, Sang Pemilik, Sang Pengatur, Pengelola dan Penentu seluruh alam semesta, baik yang ada di 7 lapis langit ataupun 7 lapis bumi. Dia adalah pencipta semuanya, Dia adalah pemilik segalanya, Dialah yang mengatur dan mengelola semuanya, dan Dia pula yang menentukan takdir seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang luput daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang luput daripada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang luput daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk kepada kehendak Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pengatur dan penentu alam semesta. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tauladan yang terbaik bagi kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penutup para nabi dan para rasul, agar ajaran beliau, agar risalah yang beliau bawa itu menjadi panduan bagi seluruh umat manusia, siapapun dan kapapun, dimanapun dia berada, apapun suku bangsanya, apapun bahasa lisannya, apapun warna kulitnya. Hanya satu jalan untuk meraih kebahagiaan hakiki, untuk meraih keselamatan sejahtera sejati, melainkan hanya dengan mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah. Kita masih berada pada bulan Muharram, bulan pertama daripada 12 bulan di dalam kalender Hijriah, yang mana sebagaimana yang mungkin sudah disampaikan di atas mimbar ini oleh para khotib mengenai hijrah, mengenai makna hijrah, mengenai spirit daripada hijrah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW mengklasifikasikan hijrah menjadi 2. Ada hijrah makani, hijrah berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, hijrah dalam rangka untuk menyelamatkan keimanan, menyelamatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tidak memungkinkan untuk mengabdi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh di tempat tersebut, maka dituntut untuk melaksanakan hijrah secara makani, hijrah secara tempat. Namun kita juga mengetahui bahwasanya hijrah ada 2. Yang kedua adalah hijrah secara maknawi. Hijrah dalam artian meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, beliau pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang kaum muslimin dia merasakan keselamatan, dia merasakan keamanan dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang muhajir, seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala melarang, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada dirinya. Itu adalah makna hijrah yang kedua, hijrah secara maknawi, di mana tentu hijrah secara maknawi akan senantiasa berlaku atas diri kita. Hijrah secara maknawi adalah tuntutan daripada pernyataan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hijrah secara maknawi adalah suatu konsekuensi daripada kita meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka atas spirit hijrah tersebut, sebagaimana kita berada masih dalam suasana hijriah, suasana hijrah, maka salah satu yang paling utama yang harus kita perhatikan dalam hal ini adalah terkait bagaimana hijrah kita, berpindahnya kita secara maknawi. Tentu yang paling utama adalah bagaimana kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dari sekian banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita adalah perintah untuk menegakkan sholat. Kita mengetahui sholat perintahnya secara langsung diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW tatkala beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Suatu bukti bahwasanya sholat adalah sesuatu yang istimewa. Sholat yang Allah Subhanahu wa taala parlukan atas kita, perintah yang langsung diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengan perintah tersebut beliau mendapatkan julukan yang sama sebagaimana halnya julukan Nabi Musa alaihissalam, yaitu Kalimullah. Karena seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan julukan sebagai Kalimullah. Dan Nabi Muhammad SAW tatkala mendapatkan perintah sholat, ketika beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mi'raj ke Sidratul Muntaha, maka dengan adanya kejadian tersebut, maka beliau pun mendapatkan julukan sebagai Kalimullah, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang beliau terima adalah perintah sholat. Maka kita mengetahui bahwasanya sholat adalah satu perintah yang begitu agung, satu perintah yang diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tatkala ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala ditanya ayyul a'mal ahabu ilallah, amal apakah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai? Ya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW setelah menjawab al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab as-sholatu ala waktiha, salat yang dilaksanakan pada waktunya. Itu menunjukkan bahwasanya salat adalah ibadah yang utama. Dan kita perlu mengetahui dalam banyak keterangan yang lain bahwasanya salat adalah amalan yang pertama kali nanti akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban kepada kita di akhirat nanti. Tatkala semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tatkala semua manusia dimintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang Allah perintahkan, atas setiap apa yang Allah larang selama kita hidup di dunia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka melihat begitu sedemikian agung perintah salat, maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kepada kita bukan perintah untuk melaksanakan sholat, tapi perintah untuk menegakkan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiur rasula la'allakum turhamun. Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah oleh kalian sholat. Wa atuz zakata, dan pasrahkanlah, serahkanlah oleh kalian zakat daripada harta kalian yang wajib kalian keluarkan. Wa atiiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Secara tersirat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya menegakkan salat adalah salah satu asbab di antara seorang hamba mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan perintah salat dengan hari kiamat. Di dalam surat Al-An'am ayat 72 Allah berfirman, wa an aqimus sholata wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tusyarun. Dan hendaklah mereka menegakkan salat, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah Dia Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya menegakkan salat adalah salah satu di antara amalan yang nanti pertama akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Kemudian di dalam redaksi yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238 secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian salat kalian,
Jagalah oleh kalian bagaimana kalian menegakkan salat. Was-salatil wusta, dan salat yang pertengahan. Pendapat yang rajih mengenai as-salatul wusta, salat pertengahan adalah salat asar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman kepadanya untuk menjaga di dalam menegakkan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan ibadah yang lain, ibadah saum, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah umrah, ibadah tilawatul Quran, ibadah jihad fisabilillah, tidak ada perintah untuk menjaganya. Tetapi khusus untuk salat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian penegakan salat kalian, dan jagalah oleh kalian secara khusus salat asar. Para ulama mencoba untuk mengkaji mengapa Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat asar. Mengapa demikian? Karena salat asar adalah salat yang dilaksanakan tatkala seseorang setelah letih bekerja, setelah letih mencari nafkah, setelah letih dia membanting tulang seharian. Maka apabila tidak diingatkan secara khusus melaksanakan menegakkan salat asar, bisa jadi salat asarnya terlewat atau salat asarnya dilaksanakan ketika telah berlalu waktunya, ataupun pelaksanaannya tidak secara khusyuk, atau pelaksanaannya hanya dilaksanakan secara bermalas-malasan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah, secara khusus terkait dengan salat, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diterima daripada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, mengingatkan kepada kita bahwasanya betapa banyak salat yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Dia merasa salatnya mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan pahala yang sempurna. Tetapi ketahuilah, yang dia dapatkan hanyalah pahala sebagiannya saja. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyuru salatihi. Sesungguhnya seorang laki-laki, walaupun di hadis ini disebutkan laki-laki, tapi berlaku untuk seluruhnya, baik laki-laki ataupun wanita, baik tua ataupun muda, baik dia seorang yang dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, layan soripu, dia selesai melaksanakan sholat, wa ma kutiba lahu, dan tidaklah dicatat bagi dia illa usyuru sholatihi, melainkan hanya 1/10 daripada pahala sholatnya. Perhatikan, hanya mendapatkan 1/10 daripada pahala sholatnya. Tusuha, hanya 1/9-nya. Thumunuha, hanya 1/8-nya. Subuha, hanya 1/7-nya. Sudusuha, hanya 1/6-nya. Khumusuha, hanya 1/5-nya. Rubuha, hanya 1/4-nya. Thulusuha, hanya 1/3-nya. Wanisfuha, dan hanya setengahnya saja. Ini adalah suatu tadhkirah, peringatan bagi kita bahwasanya tatkala seorang hamba dia tidak menegakkan sholatnya, dia tidak hijrah meninggalkan kebiasaan sholat yang dilaksanakan secara asal-asalan di masa lalu, maka dia terancam bahwasanya sholat yang dia lakukan hanya mendapatkan pahala yang sedikit, dan tentu itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Barakallahu lakum bil Qur'an azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah, sebagaimana kita bahas pada kesempatan khutbah pertama, di mana sudah seharusnya, sudah selayaknya kita dengan spirit hijrah kita memperbaiki salat kita. Kita berpindah dari kebiasaan salat kita yang kita lakukan hanya asal-asalan, hanya melepaskan beban kewajiban sholat dari diri kita. Kita tingkatkan sholat kita, kita tingkatkan kualitas sholat kita, sehingga benar-benar sholat kita dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholah, dan tegakkanlah oleh kalian sholat kalian.
Pembahasan mengenai iqamatus shalah, menegakkan salat, tentu bahasan yang cukup panjang yang tidak akan mungkin dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka insyaallah pada kesempatan yang akan datang, insyaallah akan kita membahas makna secara lebih mendalam tentang makna iqamatus shalah, yang mana merupakan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di lebih dari 10 ayat di dalam Al-Qur'an. Sehingga tentu kita berharap dengan amalan sholat kita yang kita tegakkan dengan sebenar-benarnya, maka kita pada hari kiamat nanti, tatkala Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita masuk ke dalam surga, maka kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga melalui babus shalah, bab pintu untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka senantiasa menegakkan sholat mereka ketika di dalam kehidupan dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan diisi dulu saf yang depan yang kosong, diluruskan, dirapatkan safnya untuk kesempurnaan sholat Jumat berjamaah. Istawu wa tarasaw fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar.